Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Azahra dari kelas 3 SIAD. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan proses pengujian aplikasi Scoopy Apps. Nah, khususnya itu pada fitur manajemen supplier dan manajemen produk. Presentasi ini berisi alur pengujian, bukti pelaksanaan, hasil, defect yang ditemukan, rekomendasi perbaikan, dan refleksi saya sebagai tester. Nah, apa sih yang saya uji pada proyek ini? Nah, tentunya pertama itu saya akan memperkenalkan apa itu aplikasi Scoopy Apps. Nah, Scoopy Apps itu adalah aplikasi manajemen supermarket berbasis React atau Vite. Nah, fitur supplier itu digunakan untuk menambahkan data supplier. Nah, sedangkan fitur produk itu digunakan untuk menampilkan, menambahkan, dan menghapus produk. Nah, file yang saya periksa itu adalah produk JSX, suppliers JXX, produk API.js, dan supplier API.js. Nah, tanggung jawab saya itu sebagai tester dalam menyusun test plan, menjalankan pengujian, membandingkan expected, actual result, serta mencatat defect. Alur pengujian yang akan saya lakukan yaitu pertama tentunya ada static review, lalu ada dynamic unique, lalu ada execution, lalu ada fungsional, dan juga kesimpulan. Selanjutnya itu ada lingkup dan risiko. Nah, saya memilih supplier dan produk karena keduanya itu merupakan data inti aplikasi supermarket. Jika validasi inputnya itu tidak baik, data yang salah seperti harga negatif, stok negatif, email salah, atau status tidak valid itu bisa masuk ke sistem. Selain itu, data null juga dapat menyebabkan aplikasi crash karena aplikasi memakai Supabase API. Aspek keamanan konfigurasi itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya itu ada static unit testing. Pada static unit testing, itu saya melakukan review kode tanpa menjalankan program. Nah, aspek yang diperiksa itu meliputi kualitas kode, struktur program, validasi, error handling, keamanan, robustness, serta dokumentasi. Nah, dari hasil review itu ditemukan 7 defect, lalu ada 5,83% defendly density. Kemudian severity-nya itu terdiri dari 2 high, 3 medium, dan 2 low. Lalu temuan terbesarnya itu berkaitan dengan API key, null checking, validasi input, dan data supplier yang masih belum persistent. Selanjutnya itu ada defect statik utama. Defect paling penting itu adalah URL dan API key Supabase yang masih ditulis langsung di source code. Nah, sehingga itu lebih baik dipindahkan ke file .env. Nah, pada produk .jsx itu pemanggilan toLocal string-nya itu berisiko error jika datanya bernilai 0 dan juga bisa pada pemanggilan toLowerCase-nya. Validasi produknya juga belum lengkap karena harga negatif, stok negatif, atau status tidak validnya itu masih berpotensi diterima. Pada supplier, validasi email, spasi, dan duplikasi itu masih perlu diperbaiki. Nah, fitur utamanya itu sudah ada, tetapi validasi bisnis, keamanan konfigurasi, dan robustness itu masih perlu diperbaiki agar aplikasinya tidak crash dan menyimpan data yang salah. Selanjutnya, itu ada dynamic unit testing. Nah, pada dynamic unit testing, itu saya menggunakan control flow testing, data flow testing, dan cyclomatic complexity. Ada 6 function atau method, lalu ada 20 test case, dan juga 3 file unit test. Nah, nilai cyclomatic complexity ini digunakan untuk melihat jumlah jalur independen unit. Nah, unit dengan kompleksitas paling tinggi itu ada pada handle at supplier. Dan juga handle delete, yaitu dengan sisinya ada 3. Nah, karena memiliki beberapa jalur seperti valid, invalid, batal, berhasil, dan juga gagal.
Lalu selanjutnya itu ada control flow graph dan juga data flow graph. Nah, pada slide ini saya tampilkan contoh flow graph dan juga data flow graph, di mana control flow graph ini dapat membantu melihat jalur keputusan. Nah, misalnya itu validasi nama atau email dan penentuan ID supplier. Nah, untuk data flow graph itu dapat membantu melihat aliran data dari input event ke state new supplier, lalu dipakai untuk membentuk supplier to add dan juga memperbarui daftar supplier. Nah, diagram ini dapat membantu menentukan jalur uji secara sistematis. Selanjutnya itu ada unit test dan mutation. Nah, unit test itu dijalankan menggunakan VTest, Node.js, Visual Studio Code, dan juga React Testing Library. Nah, hasilnya itu terdapat 16 total case, di mana ada 9 pass dan 7 fail. Nah, defect yang terbukti fail itu ada di area supplier, pada nama itu hanya spasi yang diterima. Nah, maknanya itu perlu trim. Lalu ada supplier, itu kegagalannya email invalid diterima. Maknanya itu perlu reject atau format email. Lalu juga ada pada bagian produk, yaitu harga kosong menghasilkan none. Nah, maknanya itu perlu validasi angka. Lalu juga pada produk terdapat juga kegagalan harga atau stok negatif terkirim. Maknanya perlu batas nilai. Lalu ada produk juga, statusnya invalid atau null bermasalah. Maknanya itu perlu whitelist atau null checking. Nah, pada mutation testing itu menghasilkan 125 mutan, 76 kill, 47 survived, dan mutation score-nya itu 60,80%. Yang berarti itu menunjukkan kekuatan tesnya itu sweat tingkat menengah. Nah, mutan survivornya itu banyak muncul pada teks, atribut UI, reset field, kondisi render, dan efek reload atau stand timeout. Nah, sarannya itu mungkin tambahkan asersi DOM, lalu fact timer, cek seluruh reset, dan validasi kelas atau status. Selanjutnya itu ada functional testing. Nah, pada functional testing itu dilakukan dengan black box testing. Teknik yang digunakan itu ada use case based testing, equivalence partitioning, boundary value analysis, dan decision table. Dari 26 test case itu terdapat 14 pass dan juga 12 fail. Beberapa contoh fail itu adalah nama supplier yang hanya masih diterima, email supplier.com itu masih bisa ditambahkan, data supplier hilang setelah di-reload, dan harga invalid itu masih berisiko masuk. Artinya itu fitur utamanya sudah ada, sudah masuk, tetapi acceptance kriteria itu masih belum terpenuhi semuanya. Nah, selanjutnya itu ada non-fungsional. Nah, dari sisi non-fungsional itu aspek security-nya itu masih perlu diperbaiki karena API key-nya itu harus dipindahkan ke .env. Nah, aspek robustness-nya itu masih perlu diperkuat dengan no checking agar aplikasinya tidak crash. Nah, untuk aspek reliability itu juga perlu ditingkatkan dengan menghubungkan data supplier ke database atau API. Rekomendasi saya itu memperbaiki validasinya, menambahkan try catch dan pesan error, serta menambahkan regression test. Untuk refleksi pribadi saya sebagai tester itu saya belajar bahwa file itu harus dibaca sebagai bukti objektif bukan sekedar angka. Lalu bagian tersulitnya itu membuat kontrol control flow graph dan juga data flow graph dan menguji state atau asynchronous behavior. Nah, untuk pengujian itu membantu menemukan risiko yang tidak terlihat dari tampilan aplikasi saja. QA itu membuat rekomendasi developer menjadi lebih terarah dan juga berbasis bukti. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum.